menghubungkan antara isim domir dan isim zahir. Ya, silahkan dibaca lagi. Padahal ada yang mau baca, yang lain boleh. Ustaz. Padahal Ustaz Subhan. Menghubungkan antara isim domir dengan isim zahir. Ketika kita menghubungkan antara isim domir dan dengan isim zahir, dalam penerapannya akan dibedakan antara untuk yang berakal, al-aql, dengan Al-akil untuk ini. yang tidak berakal, al-akil, Hmm. dengan untuk yang tidak berakal, gairu akil, gairu al-akil. Ya. Untuk yang berakal berlaku keseluruhan domir, sedangkan bagi yang tidak berakal hanya berlaku sebagiannya saja. Nah, ya. Jadi ketika kita menghubungkan antara domir dan zohir, itu dibedakan. Kalau untuk berakal, itu domir yang ada 14, itu berlaku semua, bisa digunakan semua. Sedangkan untuk yang tidak berakal, tidak digunakan semua. Kita contohnya mau menghubungkan dengan muslimun tadi, yang perubahan muslimun ya, berubah ke musana jama muslimani, muslimuna ya. Kita mau menghubungkan dengan domir, misalnya pakai muslimun. Muslimun itu kan untuk mufrad tadi ya. Ya. Untuk satu orang dan juga untuk laki-laki ya, muslimun. Nah, kita mau tambahkan dengan domir, misalnya dia seorang laki-laki adalah orang muslim. Ya, maka kita katakan huwa muslimun. Ya kan? Kamu seorang muslim, laki-laki. Anta muslim. Muslim. Saya laki-laki seorang muslim. Ana muslimun. Jadi harus disesuaikan karena muslimun ini kan untuk mudakar ya, laki-laki. Dan juga untuk satu orang. Nah, maka disesuaikan. Untuk yang mudakar dan untuk satu orang yaitu huwa, anta, dan ana kan gitu. Kalau huwa itu untuk goibnya, untuk orang ketiga ya anta untuk muhotob, orang kedua ana mutakalim, orang pertama yang berbicara. Jadi bisa dikatakan huwa muslimun, anta muslimun, ana muslimun. Ya, lalu untuk bentuk musannanya, bentuk musanna dan untuk mudakar musanna, dua orang. Nah, domirnya ada untuk goib huma, antuma, nahnu ya. Kita bisa katakan huma muslimani, dia dua orang laki-laki adalah orang muslim. Harus disesuaikan. Tidak boleh kita mengatakan huma muslimun, tidak bisa. Jadi harus disesuaikan yang musanna dengan musanna, yang mudakar dengan mudakar, harus disesuaikan gitu. Ya, jadi huma muslimani. Jangan huma muslimuna, nggak boleh, karena nggak sesuai. Jadi ketika kita menghubungkan antara yang domir dan yang zohir, itu harus cocok. Ya, mudakar muannasnya cocok, musannanya harus cocok, mufradnya harus cocok, jamanya harus cocok. Huma muslimani, antuma muslimani, nahnu muslimani. Nahnu ini kan juga bisa untuk dua orang, nahnu ini. Bisa untuk musanna ya. Kalau untuk mutakalim cuma dua, ana dan nahnu saja. Lalu untuk jama muslimuna ya, untuk jama mudzakkar. Ya, hum bisa katakan hum muslimuna. Mereka laki-laki adalah orang-orang muslim. Antum muslimuna, kalian laki-laki adalah orang muslim. Nahnu muslimuna, kami adalah orang-orang muslim laki-laki. Untuk muannasnya ya harus disesuaikan. Muslimatun kan tadi untuk perempuannya. Hiya muslimatun, anti muslimatun, ana muslimatun. Untuk musananya muslimatani, berarti huma muslimatani, antuma muslimatani, nahnu muslimatan. Ini kalau untuk yang musananya kan sama ya domirnya itu. Huma, antuma, nahnu sama, baik laki-laki atau perempuan.
Ya, lalu untuk yang jama muannasnya muslimatun, ya, pakai hunna. Untuk gaibnya hunna muslimatun, antunna muslimatun, ya, untuk ini. Nanti sebentar lagi ini mati ya, biasa nanti kita link baru lagi. Nahnu muslimatun. Nah, jadi untuk yang berakal itu semua domir yang 14 ini digunakan. Ya, digunakan dalam menghubungkan antara domir dan zohirnya itu. Nah, sedangkan untuk yang tidak berakal, ghairul akil, misalnya ini untuk tidak berakal itu kan benda yang tadi itu ya, benda ya. Gitu, atau yang abstrak tadi, isim makna ya, yang abstrak itu kan tidak berakal ya. Nah, maka ketika kita menghubungkan dengan domir itu cuman yang digunakannya huwa, huma, dan hiya, cuman 3. Misalnya kitab itu kan kitabun mufradnya, kitabani musanna, 2 kitab. Untuk jamannya ini pakai jama taksir, kutubun, buku-buku. Kalau kita hubungkan pakai domir, misalnya dia itu maksudnya kan kita nunjuk ke buku itu, bukan seorang laki-laki, karena kan bukan manusia ya, bukan ini. Ya. 1 menit lagi ini mati, kita nanti link baru. Untuk jamak tidak pakai hum, Ustaz. Hah? Untuk yang jamak kutubun tidak pakai hum. Tidak, karena untuk hum, hunna itu untuk yang berakal saja, Pak. Tidak untuk berakal saja. Jadi untuk yang mufradnya huwa kitabun. Dia itu Dia maksudnya berubah. benda itu, ya gitu ya. Kenapa bukan huwa, Ustaz? Hah? Kenapa bukan huwa? Yang mana? Yang hiya kutubun. Oh, yang Di kutubun. awalnya kan huwa. Ya. Karena jama ini kan jama apa ya? Jama itu dianggap muannas, Pak, gitu ya. Dianggap muannas ya, cuman dia pakainya hiya gitu. Hiya kutubun. Gitu. Jadi untuk yang Huwa kitabun gitu ya dijawabnya. ya. Jadi ketika ditanya ma huwa, apa itu, dijawab huwa kitabun. Dia adalah buku. Dia itu maksudnya itu, jadi untuk benda ya. Bukan orang. Ma huma, apa itu? Apa 2 itu? Itu 2 apa? Huma kitabani. 2 itu adalah buku gitu. Oh iya. Jadi harus disesuaikan karena huma musana, nah maka pakai musana juga, kitabani pakai alif nun. Iya, iya. Untuk jamaknya ya mahia, apa itu? Hiya kutubun. Nah, untuk jamaknya kutub ini jamak taksir misalnya. Karena untuk yang tidak berakal, ya kalau kita mau menghubungkan yang jamak itu dengan domir, itu pakai domirnya hiya, tidak pakai hum ya, Gitu ya. atau huna, enggak. Karena huna itu sebenarnya dia khusus untuk yang berakal. Lalu yang muannasnya saatun. Nah, kalau muannas pakai hiya untuk yang mufradnya. Mahia, apa Karena itu? tamar butoh Hiya ya, Ustaz, ya? saatun. Karena tamar butoh itu ya. Iya. Jadi hiya gitu. Tamar butoh kan muannas, benda tapi Iya, muannas. oke. Pakai hiya, hiya saatun, dia itu adalah jam. Untuk yang musananya ya sama huma ya. Huma kan bisa membedakan muannas sama huma saatani. Ditanya ma huma, apa itu? Apa kedua itu? Huma saatani. Ya, itu adalah 2 jam. 2 buah jam. Nah, untuk yang jama, nah jamannya kan pakai muannas salim ya, saatun kan gitu. Jama muannas salim. Nah, untuk domirnya pakai hiya, tidak pakai hunna. Karena hunna itu sebenarnya peruntukannya untuk yang berakal. Ya, jadi pakai hiya, hiya saatun. Itu secara asal ya. Begitu. Jadi untuk Semua yang tidak yang apa? Gimana, Pak? semua yang jamak untuk gairu
akil Ustaz, pakai hiya. Semua yang jamak, yang gairu Iya, akil, iya. pakai hiya Ustaz. Pakai hiya. Biar Iya. muannas atau muzakkar. Hiya aklamun misalnya. Pakai iya baik muzakkar atau muannas pakai hiya untuk yang jamak ghair akil ini ya. Tidak berakal. Yes, Ustaz. Baik, penjelasannya Pak dibaca Pak Subhan. Melalui bagan di atas dapat diketahui bahwa untuk yang berakal, misalnya Muslim, orang Islam, dapat dihubungkan dengan semua bentuk domir. Bisa dikatakan juga untuk 2 orang, 3 orang atau lebih. Bisa untuk Muslim laki-laki ataupun Muslim perempuan, Muslimah. Sedangkan untuk yang tidak berakal, misalnya kitabun, buku, kan dengan domir ghaib saja, yang berarti dia. Maksudnya adalah itu. Karena tidak mungkin yang tidak berakal diajak bicara dengan disebut kamu, Kan atau tidak bisa berbicara misalnya yang dikatakan maksudnya itu anta adalah kitabun, buku. kamu adalah Bisa juga buku. untuk bentuk Tidak bisa. musanna. Iya. Bisa juga untuk bentuk musanna, 2 buku dengan menggunakan domir huma. Adapun untuk bentuk jamak tidak bisa menggunakan domir hum untuk yang muzakkar dan domir hunna untuk yang muannas. Tetapi kedua-duanya menggunakan domir hiya. Nah, gitu Perlu ya. diingat. Jadi, Ya. untuk yang tidak berakal ini tidak digunakan domir muhotob ya, anta antum antum anti antum antuna. Juga untuk yang domir mutakalim ya tidak digunakan, karena tidak bisa benda itu dikatakan kamu diajak bicara, kan nggak bisa bicara, atau menyebut dirinya saya. Ya, yang tidak berakal kan tidak bisa, jadi tidak digunakan. Yes. Ya, dia hanya untuk yang gaib saja, dan juga hanya huwa, huma, dan hiya saja. Hum dan huna tidak bisa ya. Lalu berikutnya perlu diingat. Perlu diingat untuk yang tidak berakal hanya memiliki satu bentuk muannas atau muzakkar, tidak bisa dirubah. Misalnya kitabun, buku, hanya dalam satu kondisi sebagai muzakkar. Dan sa'atun, jam, hanya dalam satu kondisi sebagai muannas. Berbeda dengan yang berakal. Bisa dirubah dari bentuk muzakkar, muslim, seorang muslim, kepada bentuk muannas, muslimatun, seorang muslimah, dengan ditambahkan ta marbutah. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Kang Ipan tadi. Jadi kalau untuk benda, ya tidak bisa dirubah. Misalnya kitabun muzakkar, ya udah muzakkar kondisinya. Tidak bisa dirubah jadi kitabatun, jadi mananya beda lagi. Ya lu saatun muannas. Ya tetap dia saatun, tidak bisa jadi dihilangkan ta marbutohnya dan jadi saun gitu ya, nggak bisa. Jadi punya satu bentuk. Kalau benar beda dengan yang untuk yang berakal ataupun yang mustaq ya, kata yang mustaq tadi dari muslimun bisa dirubah ke muannasnya dengan tambahan ta marbutoh jadi muslimatun gitu ya.